Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG yang hari ini lumayan dalam koreksinya lah, lebih 1%. Dan kali ini ada saham-saham telekomunikasi infrastruktur. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 1,65% ke harga 6.537 dan transaksi sampai saya buat video ini ada di 7,8 triliun. Sangat sepi, di bawah 8 triliun dan tutupannya di 6.515. Diturunin 22 poin. Langsung saja ke teknikanya IHSG. Nah, IHSG rawan. Kalau pandangan saya ini rawan. Kenapa? Karena 3 hari ke belakang dia membentuk lower low. Candle bullish engulfing atau candle hijau di hari Rabu ini ditutup dan tutupannya di terendah dari candle low candle hijau ini. Ya agak rawan kalau seperti ini. MACD-nya memang masih melandai, masih golden cross, tapi kalau seperti ini nih agak rawan IHSG minggu depan ya. Kita nggak ada sentimen juga, nggak ada katalis. Jadi ya memang agak susah kecuali Big Bang minggu depan bangkit. Big Bang aja hari ini tertekan lagi kan. Nah itu untuk IHSG saat ini coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya koreksi biasa, volume biasa. Ya sebenarnya nggak masalah asal rebound. Atau seperti ini kemungkinan besar turun tapi masih di atas 6.400. Maksudnya jebol 6.500 tapi di atas 6.400 turun sedikit terus besoknya rebound. Bisa seperti itu juga ya. Ya pokoknya Bapak Ibu fokus saja ke portfolionya. Jadi seperti itu aja untuk IHSG saat ini, lebih ke cari saham-saham yang benar-benar kuat ya. Memang market lagi susah sepertinya. Ya, technical pun nggak jalan ya, beberapa nggak jalan. Lebih ke kondisi sekarang ya, lebih melihat bid offer. Di grup scalping tadi tuh malah dapat luber 10% itu. Beli apa? Beli main. Beli di 480, 490, jualan di 535, 550 itu. Kami jualannya di area itu, ya. Main tuh. Malah main yang ngasih profit. Saham-saham swing malah nggak jalan tuh. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Kita butuh konfirmasi ya, butuh sektor finance, big bank, big cap yang rebound Senin harus rebound biar aman. Ya cuman candle hari ini agak rawan. Menurut saya agak rawan walaupun masih di atas support IHSG. Saham pertama. Langsung saja ke saham pertama. ISAT yang ditutup dengan 1.570 menguat 2,61% asing. Nggak ada jual. Langsung saja ke tekniknya. ISAT aman ya. Mudah-mudahan ini serius bangkit minggu depan. MACD-nya sudah golden cross arah atas. Bar chart di atasnya juga meningkat. Volume lumayan meningkat. Dan dia 3 hari membentuk higher low, higher high. Dan time frame weekly-nya kita lihat dulu. Aduh, volumenya nggak terlalu kuat ya. Takutnya ya tetap ya. Besok IHSG jebol 6.500. ISAT pasti ketrigger untuk turun juga. Nah, kan lagi bisa seperti ini. Pokoknya bagi Bapak Ibu yang punya ISAT, hati-hati di bawah 1.500 itu bisa turun sekitaran 10% lebih lagi. 10-15% bisa turun minimalnya loh. Ke 1.300, 1.200. Hati-hati untuk ISAT ya. Pokoknya ISAT harus rebound dan jangan jebol 1.500. Lanjut. Excel yang ditutup dengan 2.260 menguat 0,44%. Excel masih belum kemana-mana nih. Ya sama. ISAT itu jangan jebol 1.500. Excel jangan jebol 2.200. Pokoknya minggu depan kalau dijebol 2.200 itu udah pasti ke bawah. Nggak ada cerita. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan. Ini kita analisa secara teknikal ya. Dia sideways range pendek. Dan dia sudah membentuk lower high. Di mana di sini? Di 2280. Sebelumnya di 2300, 2320, terus 2350. Nah, apabila Excel itu jebol tutup di bawah 2200 seperti ini minggu depan, sudah sangat peluang besar lebih condong ke bawah. Targetnya kemana kira-kira? 2000. Nih, saya targetkan 2000 sampai 2080. Pokoknya hati-hati. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu juga lihat, kita analisa nih. Excel itu 3 hari membentuk lower high, lower low. Nah, kalau tiba-tiba dibuang Senin Selasa jebol 2200 itu berpeluang 2000, 2080. Untuk tren jangka pendeknya. Tren jangka pendeknya itu berapa kira-kira? Sebulan 2 bulan mungkin. Untuk tren jangka pendeknya. Ya, kalau jangka panjang gimana? Ya Bapak Ibu harus lihat fundamental. Namanya trading swing trader, analisa teknikal itu kan membaca plan jangka pendek. Plan jangka pendek Bapak Ibu seberapa nih? Kalau saya plan jangka pendeknya itu 3-6 bulan. Berarti ya jangan cut loss di 2200. Kenapa?
Karena ya sistem Bapak Ibu kan time frame-nya lama, ya bisa aja Bapak Ibu average down di 2020. Tapi cut loss-nya lebih dalam karena time frame Bapak Ibu kan lebih panjang. Berarti target Bapak Ibu mungkin misalnya 3-6 bulan dia menembus 2400 dan target Bapak Ibu 2600, 2800. Mungkin seperti itu. Nih, ya target 3-6 bulan ke depan. Cuman itu noise ya, 3-6 bulan ke depan tuh kita nggak tahu apa yang terjadi. Makanya saya tuh lebih memilih tren jangka pendek, seminggu, 2 minggu, ya maksimal sebulan lah. Atau ya melihat support resistennya ini mana. Kalau dia jebol, ya cut loss. Nah, misalnya Bapak Ibu time frame-nya 3-6 bulan. Nah, risk reward-nya seperti ini. Nggak ideal juga. Kalau menurut saya nggak ideal. Terlalu lama. Nunggu cuman 18%, 3-6 bulan, itu terlalu lama. Ya, kalau cepat, susah juga dia naik segitu. Nah, itu ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing. Untuk SL saat ini pokoknya hati-hati jebol 2200. Menarik gak untuk beli? Kalau dia tutup di atas 2280 sepertinya besok bisa. Dan out kalau jebol 2250. 2240 buang aja. Tapi kembali lagi disclaimer. Lanjut TLKM yang ditutup di harga 2420 terkoreksi 0,41%. Asing belum dibuka. TLKM lagi sideways. Kemana kira-kira arahnya belum pasti nih. Cuman kalau pandangan saya, dia jebol 2350 ke bawah. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan dia sudah membentuk juga lower high. Mana tuh lower high ini Bapak Ibu ya? 3 hari ke belakang dia susah menembus 2480, ini lower high. Terbentuk nggak ya? Setiap minggu tuh dia akan membentuk lower high atau lower low atau higher high, higher low. Dan minggu ini dia membentuk lower high. Kenapa? Karena rendah dari minggu lalu. Minggu lalu di 6 Maret tuh high-nya ada di 2500. Jadi gimana nih? Amannya Telkom ya selama di atas 2350 aman. Turun dari itu ya pertimbangkan stop loss. Bagusnya Telkom kalau Senin atau Selasa itu menembus 2500. Pokoknya ini Telkom ya, kalau dia tutup di atas 2500 harusnya nggak lagi cerita dia turun lagi balik arah. Ya, itu untuk Telkom. Kita lihat minggu depan time frame weekly-nya. Weekly-nya doji ya belum menarik lah. Tapi koreksi volume kecil. Bukan koreksi ya, tapi rebound volume kecil. Sama nih, nanggung. Belum pasti juga arahnya nih. Belum ada yang pasti ya. Ya cenderung kemana? Masih ya 50-50. Kita lihat minggu depan kalau tembus 2450 tuh harusnya bagus. Bukan, 2480, 2500. TLKM. Lanjut. ERA yang ditutup di harga 384 terkoreksi 1,53%. Aduh, ERA saya kemarin ada stop loss. Langsung saja ke teknikanya ERA, waduh, jebol 390. Ya, dan perkiraan saya dia bisa bangkit dari 390-400 ternyata jebol. Jadi gimana nih ERA? Yang seperti ini nih pasti nggak jebol. Belum pasti. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah ke stop loss ya udah. Itu bagian dari trading, nggak bisa dipaksa juga, nggak bisa kita selalu harus benar. Kalau memang mau bagus ya Senin rebound atau doji, tapi kalau Senin koreksi 3% lagi udah tanda lemah. Ya kalau Bapak Ibu ada kebeli di 380 ya stop loss lagi. Kalau dia jebol 374. Itu aja dulu untuk ERA. Kalau dilihat ERA koreksi dengan low volume, bisa rebound nggak? Bisa rebound dia. Ya ERA. Itu aja dulu untuk ERA. Lanjut ERAL yang ditutup di harga 262 sama harga penutupan hari sebelumnya. ERAL-nya malah nggak koreksi dalam ya. Tuh, sideways. Nah, bisa bangkit minggu depan. Walaupun dia membentuk lower. Gini aja Bapak Ibu, pokoknya ingat ERAL jebol 250 out. Target kemana? 290-300 minggu depan kalau jalan. Mudah-mudahan ERAL ya. Lanjut MTEL yang ditutup di harga 570 terkoreksi 1,72%. MTEL downtrend juga ya. Kacau memang market. 550 mudah-mudahan bertahan karena itu support kuat semenjak April 2024. Tapi ada double top ya. Hati-hati, ini antara double top atau double bottom. Kalau ISG bullish sih harusnya mantul dari 550. Kalau yang belum punya dan pengen trading pendek, nawar. Kalau dikasih 560, 550 beli MTEL. Itu aja, nggak usah panjang lebar dulu analisanya. Pokoknya tunggu di 550, 560. Lanjut, Tebik yang ditutup di harga 2110 terkoreksi 2,31%. Contohnya langsung saja katanya Tebik nih Bapak Ibu. Akumulasi tapi di markdown. Ya. Percaya nggak dengan akumulasi Tebik? Ini tren jangka pendek loh ya. Kalau kita jangka menengah kita nggak tahu rencananya seperti apa. Tapi kalau dibawa turun kan
rugi kita nggak tahu nggak tahu rencananya kapan dinaikin dia. Secara teknikal ya waktu itu saya bilang kalau jebol 2200 jual dulu 2170, 2160. Ini kemana arahnya 2000? Kita tunggu di 2000 tebik. Mantul nggak? 70% mantul. Di 2000 tunggu. Apalagi konsisten tebik nih diakumulasi dari Januari kalau nggak salah. Tuh. KI itu beri 73 miliar. Cuman kita nggak tahu apa nih crossing barang atau apa, kita nggak tahu, tapi ini ada akumulasi dari Januari. Itu KI 73 miliar di harga 2100 ya, ini harganya. Jadi kalau dia koreksi sampai 2000 itu berarti kan KI yang akumulasi tadi itu nyangkut 5%-an kan, karena harga punya dia di 2100. Nah itu aja Bapak Ibu siap nggak ngikutin KI? Kapan KI menarik atau seperti apa kita kan nggak tahu. Ya, jadi tebik saat ini tunggu di 2000. Kalau yang nggak mau pakai cut loss, press down kalau ada dana di 2000. Tebik. Lanjut. Tawar yang ditutup dengan 505 terkoreksi 1,94%. Tawar, aduh belum dulu lah tawar. Oh enggak, tawar gini aja Bapak Ibu ya. 504,95. Jebol 490 buang ya. Ini kan level psikologis nih. Biasanya saham-saham tetap mantul. Bapak Ibu coba antri ya di 495 500. Stop loss di bawah 490. 485 buang aja. 486, 488 kah? Buang aja dulu ya. Tuh 500 sampai berapa tadi? 495. Ya, jadi itu aja tawar 504,90 lah Bapak Ibu nawar ya. 504,90. Stop loss 484. Ya, berarti anggap aja 3% cut loss-nya. Maksimal itu loh. Itu aja untuk tawar time frame weekly-nya. Kita lihat koreksi minggu ini seperti apa. Waduh, buangan juga ya. Tapi berpeluang rebound. Peluang rebound. Minggu depan rebound. Kalau dia ke arah 504,90 tuh pasti ada mentalnya. Minimal 515 lah, 520. Mudah-mudahan disclaimer ya. Nggak harus 515, 520. 3% tuh ada peluang. Tawar. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut ASA yang ditutup di harga 545, start koreksi 0,95%. ASA, waduh. Big distribusi, jebol nggak kira-kira? Jebol. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, wah ini kan support, mudah-mudahan rebound karena ada candle Tree Black Crow model-modelan. Ya udah, kalau Bapak Ibu masih yakin 530 buang. Ya 3% aja dari harga sekarang. Target kemana? 580, 590. Itu. Nanti kalau stop loss di 535, nanti tunggu di 500 seperti tawar tadi. ASA. Saat ini lebih baik skip daripada maksa. ASA. Saham terakhir ASLC yang ditutup di harga 71 terkoreksi 1,38%. ASLC masih sideways juga. Belum kemana-mana nih. Yang penting nggak jebol 69 din. Yang penting nggak jebol 69 aja lah. Jebol itu buang aja lah. Ya kalau misalnya 68, 67 4 poin dari harga sekarang 6% Bapak Ibu ke atas sudah lah. Ya target kemana? 80, 10%, 11% kalau jalan ASLC. Tapi potensi enggak. Kalau menurut saya wait and see lah. Kurang menarik nih, lihat sideways dari hari ke hari kan. Belum dulu kalau untuk ASLC. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.